Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanya ada pada seorang wanita, bahwa hati saya ditakdirkan untuk mereka yang berambut panjang dan berwajah lembut. Sampai hari itu tiba, ketika saya, Andi, seorang pemuda biasa dari Jakarta, menemukan diri saya jatuh cinta pada seorang pria bernama Budi, dan segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang manis. Itu bukan hanya cinta terlarang di mata masyarakat Indonesia yang konservatif, tapi juga pengkhianatan terhadap diri saya sendiri yang selama 6 tahun gagal menaklukkan hati wanita manapun. Hari itu, di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang, saya berdiri sendirian, memandang kerumunan yang berlalu lalang. Saya, Andi, berusia 28 tahun, telah menghabiskan 6 tahun terakhir dalam pengejaran sia-sia terhadap cinta. 6 tahun penuh kegagalan di mana setiap upaya saya untuk mendekati seorang wanita berakhir dengan penolakan yang menyakitkan. Saya ingat betul pertama kali dengan Rina, gadis kantor yang saya kejar selama berbulan-bulan. Saya pikir hadiah bunga dan makan malam romantis akan cukup, tapi dia hanya tertawa dan berkata, "Andi, kamu terlalu baik untukku, tapi bukan itu yang kucari." Sakit hati itu seperti pisau yang menusuk perlahan, membuat saya bertanya-tanya apa yang salah dengan diri saya. Apakah saya tidak cukup tampan? Tidak cukup kaya? Atau mungkin hati saya memang tak pernah benar-benar terlibat? Kemudian ada Sinta, teman kuliah yang saya temui lagi di sebuah reni. Saya berusaha keras, mengirim pesan setiap hari, mengajaknya jalan-jalan ke Monas di malam hari. Tapi dia memilih orang lain, seorang pria yang lebih percaya diri, lebih berani. Andi, kamu seperti saudara bagiku," katanya. Kata-kata itu menghancurkan saya, membuat saya meragukan segalanya. Mengapa saya selalu gagal? Apakah ada sesuatu yang rusak di dalam diri saya? Saya mulai menghindari cermin, takut melihat bayangan seorang pecundang. 6 tahun itu seperti siklus tak berujung, harapan, usaha, penolakan, dan kesedihan yang menumpuk. Saya bahkan pernah mencoba aplikasi kencan, tapi hasilnya sama saja. Wanita-wanita itu datang dan pergi, meninggalkan luka yang semakin dalam. Suatu hari, di sebuah kai kecil di kawasan Kemang, saya bertemu Budi. Dia adalah rekan kerja baru di kantor saya, seorang desainer grafis berusia 20 genep tahun dengan senyum yang hangat dan mata yang penuh cerita. Awalnya, kami hanya bertukar sapa biasa. "Hai Andi, saya Budi. Senang bergabung di tim ini," katanya sambil menjabat tangan saya. Sentuhannya terasa berbeda, hangat dan menenangkan, tapi saya abaikan itu. Saya pikir itu hanya kelelahan dari pekerjaan. Kami mulai bekerja sama dalam proyek, menghabiskan waktu bersama di ruang rapat yang sempit. Budi selalu mendengarkan cerita saya tentang kegagalan cinta, tertawa ringan dan berkata, "Mungkin kamu belum menemukan yang tepat, Andi." Kata-katanya seperti obat, membuat saya merasa dilihat untuk pertama kalinya. Semakin hari, kebersamaan kami semakin intens. Kami makan siang bersama, berbagi cerita tentang masa kecil di Jakarta yang penuh polusi tapi juga kenangan indah. Budi bercerita tentang keluarganya di Bandung, bagaimana dia pindah ke ibu kota untuk mengejar mimpi. "Saya pernah merasa sendirian di sini," katanya suatu malam saat kami lembur. Saya menatapnya, dan tiba-tiba hati saya berdegup kencang. Apa ini? Saya bertanya pada diri sendiri. Ini pasti hanya persahabatan, bukan? Tapi malam itu, ketika dia menyentuh bahu saya untuk menghibur, sesuatu bergeser di dalam dada saya. Saya mulai memikirkan Budi lebih sering, membayangkan senyumnya, suaranya. Ini gila, pikir saya. Saya bukan gay. Saya suka wanita. Tapi mengapa hati saya berkata sebaliknya? Konflik dalam hati saya mulai tumbuh. Setiap pagi, saya bangun dengan pertanyaan yang sama, apakah ini nyata? Saya mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaan, tapi Budi selalu ada di sana, dengan kebaikan yang tak pernah saya rasakan dari siapapun.
Suatu hari, kami pergi ke Taman Athaillah di kota tua, berjalan-jalan sambil minum es kelapa. Andi, kamu tahu, saya senang berteman denganmu, katanya. Saya tersenyum, tapi di dalam ada badai. Apakah ini persahabatan biasa atau lebih? Saya takut menjawabnya. Masyarakat Indonesia, dengan norma-normanya yang ketat, tak akan menerima ini. Keluarga saya, orang tua yang taat agama, akan hancur jika tahu. Tapi hati saya mulai memberontak. Akhirnya, saya memberanikan diri. Di sebuah malam hujan di Jakarta, saat kami berteduh di bawah payung, saya berkata, "Budi, saya pikir saya suka kamu. Lebih dari teman." Matanya melebar, tapi kemudian dia tersenyum. Saya juga, Andi. Sudah lama. Itu adalah momen yang mengubah segalanya. Cinta yang selama 6 tahun saya kejar pada wanita, ternyata datang dari seorang pria. Tapi apakah ini akan bertahan? Saya ragu karena dunia di sekitar kami penuh dengan prasangka. Keesokan harinya, setelah pengakuan itu, dunia terasa berbeda. Saya dan Budi mulai menjalani hubungan secara diam-diam, seperti pencuri di malam hari. Kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti kai kecil di pinggiran Jakarta atau taman yang sepi. Setiap sentuhan tangan, setiap tatapan penuh dengan emosi yang meledak-ledak. "Andi, ini terasa benar," bisik Budi suatu kali saat kami duduk di pinggir Sungai Ciliwung. Saya mengangguk, tapi di dalam hati ada keraguan yang menggerogoti. Bagaimana jika orang tahu? Bagaimana jika keluarga saya menolak? 6 tahun kegagalan dengan wanita membuat saya terbiasa dengan rasa sakit, tapi ini berbeda. Ini lebih dalam, lebih menyiksa. Konflik internal saya semakin parah. Setiap malam, saya berbaring di tempat tidur, mempertanyakan identitas saya. Apakah saya benar-benar gay? Atau ini hanya AC, pikir saya. Saya ingat masa kecil di kampung halaman di mana ayah saya selalu mengajarkan seorang pria harus mencintai wanita, membangun keluarga. Kata-kata itu seperti belenggu. Saya mencoba membayangkan masa depan dengan Budi, tapi bayangan penolakan dari masyarakat Indonesia yang konservatif selalu menghantui. Di kantor, kami berpura-pura seperti biasa, tapi setiap kali mata kami bertemu, ada api yang menyala. Itu membuat saya gila, antara bahagia dan takut. Suatu hari, Budi mengajak saya ke Bali untuk liburan singkat. "Kita butuh waktu bersama, jauh dari Jakarta," katanya. Di sana, di pantai Kuta yang ramai, kami merasa lebih bebas. Kami berjalan bergandengan tangan di malam hari, mendengarkan ombak. "Saya mencintaimu, Andi," katanya di bawah bintang-bintang. Hati saya meleleh, tapi kemudian datang gelombang keraguan. Bagaimana jika ini salah? Bagaimana jika saya menyakitinya? Saya tak bisa tidur malam itu, memikirkan kemungkinan buruk. Kembali ke Jakarta, realitas menampar. Teman kantor mulai curiga. "Andi, kamu sering banget sama Budi ya?" tanya seorang rekan. Saya tersenyum palsu, tapi di dalam panik melanda. Lalu datang pengkhianatan pertama. Budi punya rahasia. Suatu malam, saat saya membuka ponselnya secara tak sengaja, saya melihat pesan dari seorang pria lain. "Kapan kita ketemu lagi?" tulisnya. Hati saya hancur. "Siapa ini?" tanya saya dengan suara gemetar. Budi terdiam, lalu mengaku. "Itu masa lalu, Andi. Sebelum kamu." Tapi kata-katanya tak meyakinkan. Saya merasa dikhianati, seperti semua kegagalan sebelumnya kembali menghantam. "Mengapa kamu tak bilang dari awal?" jerit saya dalam hati. Kami bertengkar hebat, air mata mengalir. "Saya takut kehilanganmu," katanya. Saya pergi, meninggalkannya sendirian di apartemen. Malam itu, saya berkeliaran di jalanan Jakarta yang basah oleh hujan. "Mengapa cinta selalu menyakitkan?" gumam saya pada diri sendiri. 6 tahun mengejar wanita gagal, sekarang mengejar pria pun sama saja.
Apakah saya ditakdirkan sendirian? Saya menelepon sahabat saya, tapi tak bisa cerita semuanya. Hanya diam, menangis dalam hati. Keesokan harinya, Budi datang meminta maaf. Saya salah, Andi. Mari kita mulai lagi. Saya memakannya, tapi luka itu tetap ada, seperti duri yang tertanam dalam. Hubungan kami semakin rumit, penuh dengan rahasia dan ketakutan. Saya mulai memikirkan apakah ini layak diperjuangkan. Tapi setiap kali melihat senyumnya, hati saya melemah. Konflik semakin memuncak ketika keluarga saya mulai mendesak. Andi, kapan kamu nikah? Umurmu sudah 28, kata ibu saat makan malam keluarga. Saya tersenyum paksa, tapi di dalam ada badai. Bagaimana saya bilang bahwa saya mencintai seorang pria? Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, ini bisa menghancurkan segalanya. Saya mulai menjauh dari Budi, mencoba melupakan. Tapi itu sia-sia. Setiap hari tanpa dia terasa kosong. Apa yang harus saya lakukan, tanya saya pada cermin. Jawabannya tak pernah datang. Setelah pertengkaran itu, hubungan saya dan Budi menjadi lebih rapuh, seperti gelas retak yang bisa pecah. Saya mencoba memperbaiki, tapi keraguan selalu ada. Budi janji tak ada rahasia lagi, kata saya suatu hari di kai aurit kami. Dia mengangguk, matanya penuh penyesalan. Tapi di dalam hati saya, ada suara yang berbisik, apakah dia benar-benar berubah? 6 tahun kegagalan sebelumnya membuat saya paranoid, selalu mengharapkan yang terburuk. Kami mencoba membangun kepercayaan, menghabiskan waktu lebih banyak bersama, tapi bayangan masa lalu Budi selalu menghantui. Suatu saat, konflik eksternal datang. Di kantor, rumor mulai beredar. Andi dan Budi terlalu dekat, bisik rekan kerja. Saya panik, takut kehilangan pekerjaan. Di Indonesia, di mana diskriminasi terhadap LGBT masih umum, ini bisa berakhir buruk. Saya mulai menjaga jarak di tempat kerja, tapi itu menyakiti Budi. Mengapa kamu dingin, Andi? Tanyanya dengan suara sedih. Saya tak bisa jawab, hanya memeluknya diam-diam di apartemen. Malam itu, saya menangis sendirian, mempertanyakan pilihan saya. Apakah cinta ini pantas untuk semua penderitaan ini? Lalu datang momen yang lebih berat. Ayah saya sakit, dan saya harus pulang ke rumah keluarga di pinggiran Jakarta. Di sana, ibu mendesak lagi tentang pernikahan. Ada gadis bagus dari tetangga, Andi. Kenapa tak coba, katanya. Saya merasa terjebak antara kewajiban keluarga dan cinta sejati. Ibu, saya belum siap, jawab saya lemah. Tapi di dalam hati saya berteriak, saya mencintai Budi. Saya meneleponnya setiap malam, tapi suara saya penuh keraguan. Bagaimana jika kita berpisah, pikir saya. Itu adalah konflik terbesar antara hati dan norma masyarakat. Budi mulai merasakan keraguan saya. Andi, apakah kamu malu dengan saya? Tanyanya suatu hari. Kata-katanya seperti pukulan. Saya menyangkal, tapi dia tahu. Kami bertengkar lagi, lebih hebat. Jika kamu tak bisa menerima diri sendiri, bagaimana bisa mencintaiku? Jeritnya. Saya terdiam, air mata mengalir. Malam itu, saya sendirian lagi, memikirkan segalanya. 6 tahun mengejar wanita gagal karena saya tak pernah benar-benar mencintai mereka. Sekarang dengan Budi, cinta itu nyata, tapi dunia tak menginginkan. Tuhan, mengapa begini? Gumam saya dalam doa. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Saya bertemu Budi di taman dan kami berbicara panjang. Saya takut, Budi. Tapi saya tak mau kehilanganmu. Dia memeluk saya dan untuk pertama kalinya, saya merasa damai. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Seorang teman keluarga melihat kami bersama, dan rumor sampai ke orang tua saya. Ayah memanggil saya pulang. Apa yang ku dengar ini benar, Andi? Tanyanya dengan suara marah.
Saya terdiam, hati berdegup kencang. Ayah, saya mencintai seseorang, jawab saya akhirnya. Seorang pria, tanyanya shocked. Air mata ibu mengalir. Itu adalah malam terburuk, penuh teriakan dan kesedihan. Saya pergi dari rumah, merasa seperti orang buangan. Mengapa saya lahir seperti ini, tanya saya pada angin malam Jakarta. Budi menjemput saya, dan kami menghabiskan malam bersama, saling menghibur. Tapi luka itu semakin dalam. Saya mulai memikirkan akhir dari semua ini. Apakah kami bisa bertahan? Atau ini akan berakhir dengan tragedi? Konflik dalam hati saya mencapai puncak, antara cinta dan pengorbanan. Setelah konfrontasi dengan keluarga, dunia saya runtuh. Saya tinggal di apartemen Budi, tapi ketakutan selalu ada. Andi, kita bisa melewati ini bersama, katanya setiap hari. Tapi saya ragu. 6 tahun kegagalan membuat saya tak percaya pada kebahagiaan. Setiap malam, saya bermimpi buruk tentang penolakan, tentang masyarakat yang menunjuk jari. Apakah ini layak, tanya saya pada diri sendiri berulang kali. Budi mencoba menghibur, tapi dia juga menderita. Saya tak mau jadi bebanmu, katanya suatu kali, air matanya jatuh. Konflik semakin gaicin ketika Budi mendapat tawaran kerja di Surabaya. Ini kesempatan bagus, Andi. Tapi jika kamu tak mau, saya tolak. Saya terpecah. Jika dia pergi, saya sendirian menghadapi keluarga. Jika tinggal, dia mengorbankan mimpi. Pergilah, kata saya akhirnya, meski hati hancur. Itu adalah pengkhianatan pada diri sendiri, tapi saya pikir itu terbaik. Budi marah. Kamu menyerah begitu saja, jeritnya. Kami bertengkar hebat, kata-kata pedas terlontar. Kamu tak pernah benar-benar mencintaiku, katanya. Saya pergi, meninggalkannya dengan air mata. Sendirian lagi, saya kembali ke rumah keluarga. Ibu menyambut dengan pelukan, tapi ayah diam. Andi, pikirkan masa depanmu, katanya. Saya mencoba melupakan Budi, tapi tak bisa. Setiap hari, saya memeriksa ponsel, berharap pesan darinya. Mengapa saya biarkan dia pergi, gumam saya. Konflik internal mencapai klimaks. Saya mulai depresi, tak makan, tak tidur. Teman-teman khawatir, tapi saya tak bisa cerita. Di Indonesia, bicara tentang cinta sesama jenis seperti tabu. Lalu datang pengkhianatan terbesar. Saya tahu dari teman bahwa Budi bertemu pria lain di Surabaya. Oto di media sosial, mereka tersenyum bahagia. Hati saya remuk. Bagaimana bisa, jerit saya dalam hati. Saya meneleponnya, marah dan sedih. Kenapa, Budi, tanyanya dia tenang. Kamu yang menyuruhku pergi, Andi. Saya butuh move on. Kata-katanya seperti pisau. Saya menangis berhari-hari, merasa dikhianati 2 kali. 6 tahun mengejar cinta, sekarang ini. Apakah saya pantas dicinta? Tapi di tengah kegelapan ada cahaya. Saya mulai mencari dukungan, bergabung dengan komunitas love online di Indonesia. Cerita orang lain memberi harapan. Kamu tak sendirian, kata seorang anggota. Saya mulai menerima diri sendiri, meski sulit. Saya gay dan itu tak salah, katakan pada cermin. Itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Tapi rindu pada Budi tetap ada, seperti luka yang tak pernah sembuh. Penderitaan setelah pengkhianatan Budi membuat saya jatuh ke lubang terdalam. Saya berhenti bekerja, mengurung diri di kamar. Mengapa Tuhan inginkan ini, tanya saya berulang. 6 tahun kegagalan dengan wanita terasa ringan dibanding ini. Cinta dengan Budi begitu dalam, tapi berakhir dengan sakit yang tak tertahankan. Ibu khawatir, memaksa saya bicara. Andi, apa yang terjadi, tanyanya. Akhirnya, saya cerita semuanya, air mata mengalir deras. Ibu terdiam, lalu memeluk saya. Anakku, aku tak paham, tapi aku mencintaimu. Itu adalah titik balik.
Ayah masih marah, tapi ibu mulai mendukung. Kita hadapi bersama, katanya. Saya mulai terapi bicara dengan psikolog tentang konflik internal. Andi menerima diri adalah kunci, katanya. Saya belajar, meski lambat. Tapi rindu pada Budi tak hilang. Suatu hari, saya dengar dia kembali ke Jakarta. Hati saya berdegup. Apakah ada kesempatan kedua, pikir saya. Saya hubungi dia dan kami bertemu di Kailama. Andi, saya salah, katanya langsung. Matanya penuh penyesalan. Pria itu hanya pelarian. Saya marah, tapi juga rindu. Kami bicara berjam-jam, mengungkap luka lama. Saya tak pernah berhenti mencintaimu, katanya. Air mata kami bercampur. Itu adalah momen emosional, penuh drama. Saya memakannya, tapi dengan syarat, jujur sepenuhnya. Hubungan kami mulai lagi, lebih kuat. Tapi tantangan masih ada. Keluarga Budi tak tahu, dan masyarakat tetap menekan. Konflik mencapai puncak ketika ayah saya sakit parah. Di rumah sakit, dia memanggil saya. Andi, makan ayah. Aku tak mau kehilanganmu. Kata-katanya membuat saya menangis. Ayah, saya tetap anakmu. Itu adalah rekonsiliasi penuh emosi. Budi datang diam-diam, mendukung dari jauh. Kita bisa, Andi, bisiknya. Saya merasa harapan kembali. Dengan dukungan keluarga, saya dan Budi membangun hidup baru. Kami pindah ke Bali di mana masyarakat lebih terbuka. Ini rumah kita, kata Budi saat kami lihat matahari terbenam di pantai. 6 tahun kegagalan berubah menjadi pelajaran. Cinta tak pandang gender, tapi keberanian untuk menerima. Kami menikah secara simbolis, dihadiri teman-teman yang mendukung. Saya mencintaimu selamanya, katanya. Tapi hidup tak selalu manis. Ada saat-saat sulit, tapi kami hadapi bersama. Saya menulis buku tentang perjalanan ini, berbagi cerita untuk orang lain di Indonesia. Kalian tak sendirian, tulis saya. Itu adalah akhir yang personel, penuh harapan. Cinta kami bertahan, mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari dalam.